Berat ni guys, berat. Nampaknya Max Dejil tidak akan menjadi pemain Malaysia sebab FIFA telah pun reject permohonan tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? FIFA menolak naturalisasi Max Dejil karena darah Malaysianya itu berasal dari kakek buyutnya. Artinya generasi ketiga. Sementara aturan FIFA kan harus generasi kedua, maksimal kakeknya. Karena ditolak, Max Dejil sampai marah-marah dan bilang aturan FIFA bodoh. Ini adalah geran biasa yang dibuat oleh FIFA. Saya perlu ingatkan bahawa football ni untuk menjalankan dia bukan mudah. Bajet tinggi. Aku pun tak tahu nak cakap apa sebagai orang Malaysia. Hari-hari berita buruk. Hari tu baru kalah. Lepas tu pemain warisan ni tak dapat join. Lepas ni apa pula? Darah tanah Melayu? Yes. Darah Singapura? Yes. Darah A, darah B, darah Malaysia? Tidak. Tapi Malaysia nggak usah khawatir ya, karena ya berdasarkan berita terbaru ya, pemain dari Jepang Ijo ada 10 yang akan dinaturalisasi oleh Malaysia. Jadi walaupun Max Dejil nggak jadi pemain timnas Malaysia, pemain Jepang Ijo siap untuk menggantikan Max Dejil. Kalau kita lihat daripada pemain-pemain, saya rasa ini antara pemain-pemain yang terbaik. Sudah tentu kita punya harapan. Malaysia kembali mengalami momen yang tak terduga dan memalukan dalam upayanya untuk memperkuat tim sepak bolanya. Niat semula yang begitu ambisius, memamerkan pemain naturalisasi dengan label Grade A, berubah menjadi bumerang ketika FIFA menolak pemain tersebut. Alasannya cukup sederhana namun mendasar, ternyata pemain tersebut adalah keturunan generasi ketiga. Padahal, dalam regulasi FIFA, hanya keturunan hingga generasi kedua yang diizinkan untuk dinaturalisasi. Kesalahan ini pun tak bisa dianggap enteng, mengingat Malaysia mengharapkan pemain tersebut menjadi sosok kunci di tim nasional mereka. Penolakan FIFA ini sontak membuat publik sepak bola heboh. Tak hanya di Malaysia, tetapi juga di negara tetangganya, Indonesia. Banyak pihak menyoroti bagaimana keputusan terburu-buru Malaysia dalam upaya naturalisasi ini justru membuka ruang bagi berbagai kritik dan cemoohan. Di media sosial, perbincangan tentang kegagalan ini ramai dibahas. Bahkan beberapa warganet mulai berkelakar dengan menyebut-nyebut tentang pemain lain yang siap dinaturalisasi oleh Malaysia, seorang sosok fiksi terkenal asal Jepang yang kerap dijadikan bahan meme di internet. Nama, pemain biru Jepang, tersebut kerap muncul dalam candaan yang viral, hingga membuat suasana semakin riuh. Olok-olok tersebut membuat situasi semakin panas, dan perbincangan tentang kesalahan fatal Malaysia dalam memahami regulasi FIFA pun kian meluas. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin kesalahan mendasar seperti ini bisa terjadi, terutama pada tingkat sepak bola internasional yang seharusnya sudah sangat paham tentang aturan dan regulasi yang ada. Alih-alih mendapatkan pujian atas strategi naturalisasi, Malaysia malah menjadi bahan tertawaan seantero. Tidak hanya menjadi bahan lelucon di media sosial, kejadian ini juga memunculkan diskusi serius di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa pihak berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan adanya ketergesa-gesaan dalam strategi naturalisasi tanpa perhitungan yang matang. Mereka menyoroti pentingnya memahami dan mematuhi regulasi FIFA secara mendalam agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sementara itu, di Indonesia, perbincangan ini terus bergulir dengan bumbu humor yang semakin berkembang. Netizen tak henti-hentinya menciptakan meme dan konten lucu yang terkait dengan insiden ini. Olok-olok terkait pemain biru Jepang terus menjadi topik populer, seolah menjadi simbol dari bagaimana sesuatu yang dimaksudkan untuk menjadi prestasi besar justru berakhir dengan rasa malu yang menyeluruh.